Assalamualaikum, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melaksanakan pemasangan kateter urin. Untuk persiapan alat dibagi menjadi dua, ada persiapan alat steril dan non-steril. Untuk persiapan alat steril disimpan di bak instrumen yang berisi duk bolong, handscoon steril, kom kecil, pinset anatomis, klem, kemudian kasa yang disimpan di kom berisi kasa steril. Kemudian untuk persiapan alat yang non steril atau bersih, di sini ada selimut mandi, kemudian urin bag, lalu voli kateter, barak shot, alas perlak, hand rub, bengkok 2, plester, handscoon bersih, gunting plester, kemudian speed 20 cc, lalu betadine, jelly, dan NaCl 0,9%, lalu korentang untuk mengambil alat-alat steril. Kemudian ini untuk persiapan alat tampak dari depan. Setelah mempersiapkan alat, kemudian dilanjutkan ke tahap prainteraksi. Yang pertama, melakukan validasi nama klien, kemudian dilihat hasil pengkajian pasien yang mendasari tindakan akan dilakukannya pemasangan kateter urin, kemudian pastikan tindakan yang diberikan sesuai dengan indikasi. Tahap selanjutnya adalah tahap orientasi. Sambil membawa alat-alat untuk melakukan tindakan ke pasien. Di tahap orientasi, melakukan 3S, senyum, sapa, salam kepada pasien, kemudian memperkenalkan diri, lalu identifikasi kembali nama klien untuk memastikan tindakan dilakukan kepada orang yang tepat, kemudian ditanyakan bagaimana keadaan pasien saat ini, lalu dijelaskan prosedur dan tujuan kegiatan pada klien yang akan dilakukan. Kemudian, jika tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke tindakannya. Lalu setelah itu, dinyalakan lampu agar cahaya maksimal, kemudian tutup tirai untuk menjaga privasi. Setelah tahap orientasi selesai, lanjut ke tahap kerja. Yang pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Kemudian melafazkan basmalah bersama-sama dengan pasien. Lalu mendekatkan alat dan memposisikan pasien senyaman mungkin. Tindakan yang selanjutnya yaitu memakai barak shot dan masker. Karena masker sudah dipakai dari awal, jadi saat ini hanya menggunakan barak shot saja. Setelah itu, memasang alas di bawah bokong pasien. Caranya, meminta pasien untuk posisi miring terlebih dahulu dengan cara kaki ditekuk, kemudian dimiringkan. Lalu dipasang alas perlaknya di bawah bokong pasien. Setelah dipasang, selimut dipakaikan kembali. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu mengganti selimut tempat tidur dengan selimut mandi. Caranya menarik bagian bawah selimut mandi berbarengan dengan ditarik selimut tempat tidur. Setelah mengganti selimut tempat tidur dengan selimut mandi, tindakan yang selanjutnya yaitu memposisikan pasien dorsal recumbent karena ini pasiennya wanita, atau posisi tidur terlentang dengan lutut fleksi. Setelah diposisikan dorsal recumbent, kemudian mempersiapkan untuk desinfektan area genital. Untuk desinfektan, yang pertama membuka kom berisi kasa steril, kemudian diambil menggunakan kolentang, lalu disimpan ke kom kecil yang berada di bak instrumen. Diambil 3 buah untuk desinfektan area genital, kemudian sambil diberdirikan klem dan pinset untuk membantu mengambil alat-alat yang berada di bak instrumen.
Setelah itu tutup kembali kasa besi kasa steril. Lalu kasa yang sudah diambil tadi 3 buah diberikan betadine. Setelah itu didekatkan bengkok untuk sampah. Kemudian memakai sarung tangan karena akan melakukan desinfektan area genital. Setelah memakai handscoon, kemudian dibuka selimut pasien, lalu celananya pun ikut dibuka karena akan dibersihkan area genitalnya sebelum dilakukan pemasangan kateter. Cara mengambil kasanya yaitu dengan menggunakan pinset yang sudah diberdirikan di pinggir bak instrumen, kemudian diambil lalu dibersihkan dari dalam keluar dengan cara memutar. Dilakukan sebanyak 3 kali untuk pembersihan area genital. Setelah dibersihkan, kemudian dibuka handscoon-nya ke bengkok yang berisi sampah. Kemudian cuci tangan kembali. Setelah cuci tangan, kemudian buka kemasan voli kateter dan simpan selang kateter di bak instrumen. Jangan pegang bagian kateter karena steril, jadi dibantu dengan menggunakan pinset yang sudah diberdirikan di pinggir bak instrumen. Kemudian karena ini steril, selang langsung dimasukkan ke bak instrumen. Hati-hati saat memasukkannya. Setelah masuk, disimpan lagi pinsetnya, kemudian untuk bungkusnya dibuang di bengkok sampah. Selanjutnya membuka disposable siring 20 cc, kemudian diisi dengan menggunakan NaCl 0,9% steril atau bisa diganti dengan menggunakan aqua bidet steril. Selanjutnya, memotong plester untuk fiksasi setelah pemasangan kateter nanti. Selanjutnya, mengambil kasa kembali dengan menggunakan korentang untuk jeli pada saat nanti memasukkan kateter. Setelah kasa disimpan di bak instrumen steril, kemudian dimasukkan jeli secukupnya. Setelah itu membuka urine bag, kemudian fiksasi bagian bawah urine bag agar ketika nanti terisi urin tidak akan tumpah. Setelah difiksasi bagian urine bag, kemudian urine bag digantung di samping tempat tidur pasien. Kemudian mendekatkan bengkok yang satu lagi untuk menampung urin. Bengkok urin disimpan di bawah area genital pasien. Kemudian setelah itu kita sekarang akan melaksanakan tindakan steril.
Yang pertama dilakukan adalah memakai handscoon steril yang berada di bak instrumen dengan cara prinsip memakai handscoon steril, yaitu hand to hand dan gloves to gloves. Ketika sudah terpasang handscoon steril yang sebelahnya, boleh langsung diambil langsung di bak instrumen. Kemudian masih dengan menggunakan prinsip handscoon steril. Setelah memakai handscoon steril, kita harus hati-hati jangan sampai memegang bagian yang tidak steril. Hal yang selanjutnya yaitu memasang duk bolong. Cara memasang duk bolong yaitu lubangnya disesuaikan dengan bagian genital dengan lubang oval, disesuaikan dan dipaskan. Setelah memasang duk bolong, kemudian mengambil kasa yang berisi jeli, lalu mengambil voli kateter dan mengoleskan jeli 10-15 cm dari ujung selang. Setelah selang diberikan jeli, selang mulai dimasukkan ke bagian uretra pasien. Sambil dibukakan dengan menggunakan tangan yang non-dominan. Kemudian, memasukkan selang sambil inform konsen ke pasien agar pasien tarik nafas dan bilang jika ada terasa nyeri. Kemudian dimasukkan cairan sebanyak 30-45 cc. Setelah dimasukkan, kemudian selang ditarik. Jika sudah terasa ada yang nyangkut, kemudian dilepas duk bolong. Lalu selang disimpan di bengkok yang berisi urin, kemudian jika sudah disambungkan dengan urin bag. Setelah itu difiksasi bagian selang di area paha dengan cara kupu-kupu. Setelah fiksasi selang, kemudian urin bag juga ikut difiksasi di pinggir tempat tidur pasien. Tindakannya sudah selesai, kemudian dirapihkan alatnya. Sambil dirapihkan, kemudian membantu pasien ke posisi aman dan nyaman seperti semula. Selimut mandi diganti kembali menggunakan selimut tempat tidur dengan cara ditarik dari bawah ke atas. Setelah selimut terpasang, kemudian palpasi kandung kemih, pastikan tidak ada distensi kandung kemih setelah pemasangan kateter urin. Jika pada saat dipalpasi tidak ada distensi kandung kemih, maka pemasangan kateter urin telah berhasil dilakukan. Setelah itu dirapihkan alat, lepaskan sarung tangan dan baraksot yang dipakai. Kemudian cuci tangan kembali.
Lalu lafazkan hamdalah bersama-sama dengan pasien. Kemudian beritahukan tindakan setelah selesai, lalu laksanakan tahap terminasi. Kaji respon pasien setelah diberikan tindakan, kemudian berikan feedback positif setelah melakukan tindakan kepada pasien. Juga kontrak selanjutnya. Untuk pemasangan kateter urin pada laki-laki, prinsipnya sama, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda. Pada laki-laki, posisinya tidak ditekuk lututnya, hanya dibuka kakinya selebar bahu. Kemudian, untuk desinfeksi, yang pertama masih sama, pakai handscoon bersih. Kemudian dibuka selimut mandi dan celana pasien. Untuk pengambilan kasa berisi betadin sama seperti tadi, diambil dengan menggunakan pinset yang sudah diberdirikan di bak instrumen. Kemudian cara membersihkannya, dengan tangan non-dominan memegang penis, diangkat kemudian dibersihkan dari ujung uretra ke meatus dan ke arah gland. 1 kali usapan, kemudian dibersihkan secara 3 kali. Untuk membersihkannya sama dengan cara memutar. Kemudian handscoon habis pakai disinfektan dibuang ke bengkok sampah. Step selanjutnya sama seperti pemasangan kateter pada wanita, jadi saya skip. Kemudian dimulai dari pemasangan duk bolong. Diperhatikan lubang pada duk bolong berbentuk oval, disesuaikan dengan bentuk genital pada laki-laki. Untuk pemasangan selangnya sama seperti pada wanita, diambil kasa yang berisi jeli, kemudian selang digulung di tangan sebelahnya. Lalu untuk laki-laki, tangan non-dominan memegang penis ke atas, kemudian menarik gland penis dan minta pasien tarik napas, kemudian dimasukkan selang perlahan 17-22,5 cm atau sampai keluar urin. Setelah melakukan tindakan, catat hasil evaluasi dan pelaksanaan tindakan dalam dokumentasi pasien, diisi waktu pemasangan, karakteristik urin, jenis selang, respon pasien, nama, dan tanda tangan perawat. Sekian untuk pelaksanaan pemasangan kateter urin. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.